Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Aulia dengan ujung NIM 081 dari kelas L1 Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Di video kali ini saya akan membuat laporan video praktikum Sistem Informasi Geografis, materi interpolasi dan juga overlay. Pada praktikum kali ini, data yang kami gunakan itu ada 3, yaitu kecepatan arus, dan juga laju sedimentasi. Untuk softwarenya di sini kami hanya menggunakan software ArcGIS. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Pengolahan data yang pertama itu adalah interpolasi terlebih dahulu. Yang pertama itu kita masukkan data IKAB ini atau SHP ini. Oke, kita tampilannya sudah. Kita langsung ke file, kemudian add data, lalu ke add XY data. Pada bagian choose table, kita masukkan yang data yang tadi. Harus untuk z-nya kita pilih kecepatan, untuk koordinat sistemnya kita pilih WGS 1984. Kita pilih kecil lagi. Oke, titiknya sudah keluar. Kita lanjut dengan data berikutnya. Oke, untuk datanya sudah kita masukkan semua. Langsung lanjut kita ke zoom to layer. Ini adalah bentuk datanya. Lanjut kita ke bagian search. Kita lakukan proses IDW pada 3D Analysis Tools. Untuk input point feature-nya kita masukkan kecepatan arus, kemudian Z value-nya itu kita ganti kecepatan, lalu pada output langsung saja kita ganti. Kita ganti IDW. Oke, untuk proses IDW-nya sudah berhasil. Lanjut kita ke search lagi, lalu kita lakukan kriging. Kriging juga kita pakai yang 3D Analysis Tools. Untuk input point-nya masih kecepatan arus, lalu untuk Z value-nya kecepatan, lalu untuk output-nya kita simpan aja di sini. Kriging. Kita save. Oke, untuk riggingnya juga sudah. Lanjut kita masih ke search. Yang ketiga itu adalah natural book. Natural naik book. Oke, untuk natural network-nya juga berhasil. Lanjut kita masih ke search, kita lakukan spline. Untuk spline kita masih menggunakan arus. Di sini kita menggunakan arus.
Di sini kita pakai kecepatan, kemudian di sini kita simpan spline. Oke, untuk spline ini juga berhasil. Kemudian kita lanjutkan, masih ke search, kita lakukan trend. Untuk yang trend ini kita menggunakan arus, untuk Z value-nya kita menggunakan yang X. Langsung saja kita simpan. Trend. Oke, untuk trennya sudah selesai. Kesalahan pada saat itu kita hapus saja. Kita ulangi yang network. Untuk natural neckboard ini, untuk input point-nya itu laju sedimentasi. Untuk Z value-nya itu kita pilih X. Kita klik OK. Oke, untuk pengolahan neckboardnya juga sudah selesai. Oke, pada bagian interpolasi ini kita menggunakan 5 langkah, yaitu yang pertama tadi ada IDW, kemudian cringing, natural neckboard, spline, kemudian trend. Oke, mungkin itu saja untuk pengolahan data interpolasi. Kita lanjutkan ke pengolahan data overlay. Oke, kita lanjutkan untuk yang overlay. Kita lanjut checklist semua hasil dari pengolahan interpolasi tadi. Untuk titiknya tadi juga kita hilangkan. Kemudian kita ke folder yang ingin kita simpan. Klik kanan pada folder, klik new, lalu klik save file. Pada bagian nama ini kita buat overlay. Pada bagian feature type, di sini kita pilih polygon. Kemudian untuk koordinat sistem masih kita menggunakan 1984. Lalu kita klik OK. Oke, untuk tampilannya juga sudah. Lanjut kita editor. Kemudian start editing, kita pilih overlay, lalu klik OK. Oke, kita tunggu dulu. Kita langsung saja ke create feature. Kita klik overlay, kemudian pada bagian interesting tools, di sini kita pilih yang circle. Nah, untuk yang circle ini, karena kita tadi pengolahan datanya sebelah sini ya, untuk titik-titik laju sedimentasi ini, karena kita perintahnya itu wilayahnya berbeda, jadi
untuk circle-nya kita tarik aja di sini. Oke, cukup. Kita lanjut editor, kemudian kita save edit, kemudian stop edit. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita lalu ke search. Di search ini, pada bagian overlay ini kita melakukan 7 langkah pada bagian search. Yang pertama itu kita melakukan erase. Kita pilih yang analysis tools. Untuk input feature-nya ini kita pilih overlay. Untuk erase feature kita pilih it kabel. Untuk outputnya langsung saja kita simpan di sini, erase. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, untuk erase-nya sudah berhasil. Lanjut kita ke pengolahan yang kedua, yaitu identity. Untuk identity ini juga sama. Untuk outputnya kita pilih overlay, kemudian untuk identity feature-nya kita pilih lanjut kita kasih nama identity, kita simpan. Oke, untuk identity-nya juga berhasil. Kemudian kita lanjut ke pengolahan ketiga, yaitu intersect. Untuk intersect ini, selain di search, kita juga bisa menggunakan geoprocessing. Bagian ini kita masukkan overlay, kemudian kita 2010. Oke, untuk intersect-nya juga sudah. Kemudian ke search lagi, kita ke spatial gain. Masih sama, kita masukkan overlay, lalu yang di bawahnya kita masukkan it kabel. Langsung kita simpan spatial join. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Kemudian kita ke search lagi, lalu kita melakukan symmetrical difference. Sini juga masih sama, kita masukkan hasil overlay, yang di bawahnya kita masukkan it kabel. Langsung kita simpan symmetrical difference. Oke, untuk symmetrical difference-nya sudah.
Kemudian kita lanjutkan ke pengolahan yang ke berapa? Ke-6 ya. Yang ke-6 ini adalah onion. Analisis tools pada bagian ini kita masukkan hasil overlay, kemudian kabel saya kita simpan onion. Oke, untuk hasil pengolahan onionnya juga sudah selesai. Lanjut kita ke pengolahan yang terakhir, yaitu update. Masih sama. Yang pertama kita pilih overlay, kemudian update feature-nya kita pilih ikat. Kemudian di sini kita simpan update. Oke, untuk update-nya juga sudah selesai. Untuk overlay mungkin sudah selesai. Ini adalah hasil pengolahan kita pada praktik kali ini dengan materi interpolasi dan juga overlay. Jadi ini adalah hasil-hasilnya. Pada bagian sebelah sini adalah hasil interpolasi kita tadi. Lalu yang bagian bulat di sini itu adalah hasil pengolahan overlay kita. Oke, mungkin cukup untuk kesimpulan itu. Di sini kita materinya ada interpolasi dan juga overlay. Mungkin untuk interpolasi itu berfungsi untuk menentukan atau memperkirakan nilai-nilai kecepatan arus yang berada di lokasi yang telah ditentukan, dan juga untuk mengukur titik-titik tertentu dengan menghasilkan model dan peta dari kecepatan arus yang lebih detail di area sekitarnya, dan juga untuk memfasilitasi variasi kecepatan arus di seluruh wilayah. Sedangkan untuk overlay itu sendiri merupakan teknik analisis yang menggabungkan data dari beberapa lapisan peta dan atau geografis menjadi satu peta baru. Dan juga tujuan dari overlay ini salah satunya untuk menyatukan data dari lapisan yang berbeda, kemudian mengintegrasikan data ke ruangan yang berbeda, kemudian memperlihatkan kesesuaian antara dua data atau lebih, menghasilkan data baru yang mengintegrasikan informasi dari lapisan penyusunnya. Kemudian pengolahan yang kita lakukan tadi untuk interpolasi itu ada 5. Kita menggunakan IDW, kemudian Kringi, Natural Netball, kemudian Spline, lalu yang terakhir itu ada Trend. Sedangkan untuk overlay itu sendiri ada 7. Yang pertama itu ada Eras, Identity, Intersect, Spatial Join, kemudian ada Symmetrical Difference, kemudian Onion, dan yang terakhir itu ada Update. Mungkin itu saja. Dan untuk saran saya pada praktikum kali ini kepada para praktikan itu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan seperti laporan paper dan juga laporan video, dan juga pada saat kita melakukan respon itu lebih kondusif lagi, tidak mencontek, tidak melihat kiri kanan, fokus dengan soal dan menjawab soal yang diberikan. Dan juga saya berterima kasih kepada para asisten lab penginderaan jauh dan distribusi karena sudah membantu pada saat pengolahan data di lab jika terjadi error atau salah data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan pada saat pengolahan data. Saya Maharani Aulia dengan ujung 581 dari kelas 1. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.